Ya, pemirsa, terkait peristiwa jatuhnya helikopter di sekitar daerah Badung, Bali, kita juga akan bergabung dengan salah satu pengamat penerbangan, Alvin Lee. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, halo, selamat sore Pak Alvin. Pak Alvin, ini seperti yang kita ketahui bahwa pada pukul 14 tadi waktu Indonesia Tengah terjadi atau terjatuhnya salah satu pesawat helikopter yang jatuh di sekitaran wilayah Badung, Bali. Dan ini Bapak, saya sedikit bertanya, sebetulnya ini kan pesawat yang biasa digunakan untuk tur bagi masyarakat yang ingin melakukan refreshing di daerah Bali, Bapak. Nah, mengapa pesawat ini bisa terjatuh dan mungkin hal apa penyebab yang menyebabkan pesawat ini tadi crash begitu? Dari bukti-bukti yang ada, terlihat bahwa ada tali layang-layang yang terlilit di tiang utama yang memutarkan baling-baling helikopter. Nah, pada helikopter baling-baling ini selain mengangkat, itu juga selain untuk memberikan thrust dorongan, baling-baling ini juga berfungsi sebagai sayap. Kalau mesin helikopter mati sebetulnya masih nggak masalah karena balik-baliknya masih bisa berputar dan melakukan auto rotation. Helikopter masih bisa dikendalikan dan mendarat. Tapi ketika terlilit tali layang-layang seperti ini, balik-balik helikopter tidak dapat berputar lagi sehingga tidak bisa auto rotation. Akibatnya ya sudah, helikopter jatuh seperti batu. Ini sangat disayangkan karena sebenarnya sejak tahun 2000 sudah ada peraturan daerah Bali, yaitu Perda nomor 9 tahun 2000 tentang larangan menerbangkan layang-layang dan permainan se-Indonesia di Bandara Igusti Ngurah Rai dan sekitarnya. Yang dalam perda itu diatur dalam radius 9 km dari Bandara Igusti Ngurah Rai itu dilarang menerbangkan layang-layang. Walau demikian, saya menilai bahwa perda itu perlu dimutakhirkan lagi karena sekarang bukan hanya layang-layang, juga ada balon udara yang ditambahkan, ada drone dan sebagainya, serta juga jaraknya, radius 9 km, apakah ini cukup atau tidak, mengingat bahwa dalam penerbangan ini ada KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Ini yang saya kira kita perlu pelajari lebih lanjut, baik oleh Pemda maupun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan. Demikian, Mbak Lina. Ya, baik, Pak Alvin. Ini kan mungkin tadi jika Bapak membicarakan bahwa ini terlilit oleh tali ya, Pak Alvin, disebabkan jatuh karena terlilit oleh tali. Nah, untuk faktor terbesarnya sendiri berarti mengapa heli tersebut terjatuh berarti disebabkan human error atau mungkin kondisi dari lokasi tersebut mungkin sedang terjadi kondisi atau cuaca buruk yang mungkin tidak memungkinkan untuk heli atau pesawat bisa terbang? Iya, karena heli itu kan bisa terbang karena baling-balingnya yang di atas, baling-baling utamanya itu berputar. Ya, dan betul, ketika baling-baling utama ini terlilit oleh tali, dia tidak bisa berputar, ya langsung jatuh aja, nggak bisa apa-apa. Karena itu bagian paling utamanya untuk bisa terbang itu adalah baling-baling utama, sedangkan baling-baling belakang itu adalah untuk menjaga stabilnya arah terbang dari helikopter. Demikian. Ya, Pak Alvin, jadi jika dikatakan ini kan mungkin akibat human error karena adanya tali yang melilit ya, Pak Alvin. Nah, namun ini bagaimana ke depannya untuk pemerintah, mungkin menurut Pak Alvin tadi untuk membuat lagi aturan yang lebih agar tidak terjadi hal seperti ini lagi, bagaimana nih Pak Alvin? Mungkin ada peraturan yang khusus begitu atau seperti apa? Karena kan mungkin jika ini terjadi lagi, ini sangat menyayangkan juga bagi Kota Bali sendiri nih Pak Alvin, yang selalu dijadikan tempat wisata bagi para wisata baik dari mancanegara maupun dalam negeri. Ini masih ngomong nggak? Maaf, tadi terganggu sinyal internetnya tidak stabil, saya sedang di Papua ini. Iya Bapak, baik Bapak, suara Pak Alvin masih terdengar oleh kami. Iya, maaf tadi terganggu internetnya, saya tidak stabil. Ya, kita bersyukur ya bahwa
baik 4 orang penumpang dan pilotnya selamat walaupun mengalami cedera. Dan heli ini sebetulnya Bell 505 ini cukup handal. Cukup handal dan ini rekam jejak keselamatannya cukup baik. Ya, kami juga sudah terhubung dengan Inyoman Sudakarya sebagai pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Kepala Basarnas Bali, Inyoman Sudakarya. Halo, selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Ya, Bapak, bagaimana ini terkait peristiwa jatuhnya helikopter pada pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah tadi? Bagaimana kelanjutan dari mungkin para korban yang tadi berdasarkan informasi yang kita dapatkan ini korban masih dalam kondisi selamat. Dan bagaimana kelanjutannya, Bapak mungkin bisa lebih diberikan informasinya kepada kami saat ini? Baik, Pak, terima kasih ya. Kami sekarang berada di lokasi kejadian bersama dengan serta maupun terkait dengan melihat langsung lokasi kejadian ini terkait jatuhnya helikopter Bali Helitur yang di Uluwatu. Terkait dengan korban 5 orang tersebut, apa yang telah disampaikan oleh Bapak yang tadi ya, itu semuanya dalam kondisi sehat dan sekarang berada di rumah sakit Siloam dalam penanganan terkait dengan kondisi semua kru tersebut. Demikian. Ya, Bapak, untuk korban sendiri bagaimana, Pak? Tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini ada 5 penumpang. Dan untuk korban sendiri apakah yang dibawa ke rumah sakit Siloam bagaimana, Pak? Baik, untuk 5 orang tersebut, yaitu 1 orang adalah pilot, 1 orang kru heli, yang 2 orang dari ada 3 penumpang ya, 2 orang dari warga negara Australia dan 1 orang dari Rusia. Terkait dengan korban tersebut sekarang lagi penanganan di rumah sakit dan bisa dikomunikasi karena masih dalam kondisi trauma. Demikian, Pak. Berarti selamat ya, Bapak ya, untuk seluruh korban? Baik, selamat dan sehat. Ini baik warga negara Indonesia dan juga warga asing? Betul sekali. 2 orang warga negara Australia dan 1 orang warga negara Indonesia. Itulah 3 orang penumpang. Demikian. Ya, Bapak, bagaimana tadi tantangan Bapak pada saat akan mengevakuasi korban? Mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami. Baik, terkait dengan evakuasi korban tadi ya, setelah dapat informasi kejadiannya itu adalah 14.30 waktu Indonesia bagian tengah dan sampai di lokasi dan korban sudah bisa dikeluarkan dari fisik ya dari helikopter tersebut dan langsung ambulan mengevakuasi menuju ke rumah sakit Siloam yang ada di Denpasar. Ya. Berarti betul, Pak, bahwa tadi itu terdengar ada warga yang mendengar adanya teriakan penumpang pada pukul 14.33 waktu Indonesia Tengah. Baik, terkait dengan kita memiliki terus ya, dan kita dapat informasi langsung dari lapangan bahwa masyarakat mendengarkan terkait dengan jatuhnya helikopter Bali Helitur yang ada di lokasi di Uluwatu. Demikian. Ya, baik, Bapak, sampai saat ini mungkin ini tim Basarnas masih melakukan evakuasi, betul Pak? Baik, untuk tim Basarnas atau tim SAR gabungan yang berada di lokasi sekarang ini, kita masih menunggu ya dengan teknisi dari helikopter Bali Helitur tersebut, dan kami juga menunggu terkait dengan dari KNKT ya untuk investigasi terkait dengan kejadian yang sekarang ini. Kami akan terus mendampingi dan berada di lokasi terkait dengan kedatangan dari KNKT tersebut. Demikian, Mbak. Ya, baik, terima kasih informasinya Pak Nyoman. Kami akan terus mengupdate bagaimana kondisi korban dan juga bagaimana evakuasi dari helikopter yang terjatuh pada pukul 14.33 waktu Indonesia Tengah tadi. Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore. Salam satu jiwa, satu rasa. Ya, terima kasih Bapak. Pemirsa, kita akan terhubung kembali dengan Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, halo, selamat sore Pak Alvin. Bagaimana? Apakah Bapak masih bisa mendengar saya? Bisa Mbak. Ya, Pak Alvin,
tadi kan kita sedikit berbicara dengan Pak Nyoman. Suaranya nggak keluar. Oke, sebentar. Oke, sekarang keluar. Oke. Sekarang keluar. Ya Pak Alvin, tadi kita sedikit berbincang dengan Pak Nyoman mengenai jatuhnya pesawat atau helikopter tersebut. Nah Pak Alvin, tadi jika dikatakan ini terjadi karena adanya tali yang membelit di atas baling-baling begitu Pak Alvin? Betul. Nah, ya, berarti berdasarkan foto dan video yang saya dapatkan memang itu penyebabnya. Nah lantas bagaimana Pak Alvin, mengingat Bali ini sebagai tempat atau kota wisata yang banyak didatangi oleh para wisatawan, dan jika terjadi hal ini dipastikan banyak orang yang menjadi takut atau jadi tidak mau melakukan studi tour menggunakan heli. Makanya bagaimana nih Pak, Bapak, apa yang harus diwaspadai Pak begitu? Ya, yang pertama tentunya perlu sosialisasi lagi ya, karena perdanya sudah ada sejak tahun 2000. Kemudian perdanya juga perlu diperbarui, tidak hanya layangan tapi juga drone dan balon udara. Dan jaraknya mungkin tidak lagi 9 km karena KKOP itu sampai 20 km juga, kawasan keselamatan operasi penerbangan. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat setempat dan partisipasinya untuk menjaga keselamatan penerbangan di Bali. Tanpa kesadaran masyarakat, tanpa partisipasi aktif masyarakat, tentunya akan sulit, peraturan itu sulit ditegakkan. Kemudian dari pihak Ya pemirsa, tadi mungkin perbincangan kita dengan Pak Alvin sedikit terganggu dengan kendala sinyal, dan pastinya kami akan selalu mengupdate bagaimana informasi selanjutnya terkait helikopter yang terjatuh di sekitar wilayah Badung, Bali pada pukul 14.33 waktu Indonesia Tengah tadi. Dan breaking news akan segera kembali.